Halo semuanya, bersama saya Maradi Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kelangkaan. Kelangkaan memiliki definisi ialah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Contohnya, misalkan masyarakat atau pembeli ini sedang membutuhkan minyak 4 botol per bulan. Namun, jumlah minyak yang ditawarkan oleh penjual hanya tersedia 2 botol saja. Dalam hal ini, terjadi kekurangan 2 botol. Nah, kekurangan 2 botol inilah yang menyebabkan kelangkaan. Atau lebih tepatnya ialah permintaan pembeli lebih besar dibandingkan penawaran dari penjual. Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan ialah pertama, perbedaan letak geografis atau perbedaan wilayah, perkembangan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Lalu ada kebutuhan. Menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan ini merupakan keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Macam-macam kebutuhan itu ada 4 menurut identitas, waktu pemenuhan, sifat, dan subjek. Pertama ada kebutuhan menurut intensitas, di mana dibagi lagi 3. Pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, yang dimana menurut International Labour Organization atau ILO, kebutuhan primer ini berkaitan erat dengan kebutuhan pokok seperti pangan dan gizi untuk makan dan minum. Lalu yang kedua ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya, ketika orang akan membeli alat masak, almari, sepatu, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada kebutuhan tersier, disebut juga dengan kebutuhan mewah, yang tertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Contohnya, perhiasan seperti emas, berlian, ataupun mobil. Lalu yang kedua ada kebutuhan menurut waktu. Bagi lagi ada 4. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misalnya saat sakit, harus membutuhkan obat, atau ketika teman kita sedang haus, maka harus segera dibeli minum. Lalu yang kedua ada kebutuhan yang akan datang. Merupakan kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seorang. Contohnya, tabungan. Lalu yang ketiga ada kebutuhan tidak terduga, di mana harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Misalkan, anak tetangga sebelah mengalami kecelakaan bersepeda, maka dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Lalu yang keempat ada kebutuhan panjang waktu. Nah, merupakan sesuatu yang tidak berbatas dalam pemenuhannya. Contohnya, mudahnya belajar. Lalu yang ketiga ialah kebutuhan menurut sifat, yang dibagi lagi ada 2. Pertama kebutuhan jasmani,
yang dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia seperti berolahraga dan lain-lain. Lalu ada kebutuhan rohani yang tidak dampak secara nyata sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah yang akan menyebabkan perasaan gembira, lega, sedih, dan lain sebagainya. Contohnya kasih sayang orang tua atau pada saat menjalankan ibadah. Lalu yang terakhir atau keempat, kebutuhan menurut subjek. Ini dibagi ada dua, pertama kebutuhan individu yang merupakan kepuasan pribadi. Misalnya, seorang pelajar pasti membutuhkan seragam, buku, alat tulis seperti pulpen, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada kebutuhan sosial yang merupakan yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak. Tujuannya agar bisa lebih sejahtera, tertib, dan aman. Contohnya itu seperti rumah ibadah ya, seperti masjid, gereja, pura, vihara, lalu ada juga rumah sakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan ada 7. Pertama, pendidikan, pendapatan, perkembangan zaman, kondisi alam, adat istiadat, lingkungan, dan agama. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Mayoritas penduduk Indonesia mengkonsumsi beras. Tetapi produksi beras saat ini menurun. Di kota-kota tertentu sudah terasa kelangkaan terjadi sehingga beras melambung tinggi. Hasil penelitian sementara menyatakan permasalahan ini diakibatkan mahalnya bibit padi. Untuk memecahkan masalah kelangkaan tersebut yang tepat adalah A. Berhenti berproduksi padi, beralih kepada produksi pangan alternatif. Sepertinya salah ya, karena ini ada mayoritas penduduk Indonesia mengkonsumsi beras, maka ini kurang tepat. Lalu yang B, memberikan penyuluhan kepada petani cara meningkatkan produksi padi. Sepertinya salah juga, karena sebenarnya masalah petani ini bukan petaninya nggak bisa meningkatkan produksi, lebih tepatnya mahalnya bibit padi. Jadi ini kurang tepat. Lalu yang C, memberikan subsidi kepada petani dan mengurangi konsumsi beras. Ya ini juga kurang tepat karena lagi-lagi mayoritas penduduk Indonesia mengkonsumsi beras. Jadi ini kurang tepat. Yang D, memberikan subsidi kepada petani untuk membeli bibit dan membuka lahan pertanian baru. Ini masuk akal, kita tahan dulu. Lalu yang E, memberlakukan program transmigrasi ke daerah yang kosong atau baru. Ini juga masuk akal ya, tetapi kita bandingkan yang D dan E. Dari D dan E, mungkin yang lebih tepat ialah yang D. Karena yang D ini sudah akan memberikan subsidi. Dan ini tepat sekali untuk jawaban yang menyatakan permasalahan ini diakibatkan mahalnya bibit tadi. Sedangkan E ini tidak ada subsidinya. Tidak diberikan subsidi, maka jawabannya ialah yang D. Nah, betul. Mahalnya bibit padi menjadi masalah kelangkaan beras, memberikan subsidi kepada petani untuk membeli bibit dan membuka lahan yang baru adalah cara mengatasi kelangkaan bibit padi. Nah, sekarang soal yang akan dijawab teman-teman dan bisa dijawab di kolom komentar. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini ya. See ya!